beli salah satu produk apa namanya salah satu brand ini namanya Moshiro. Nah, Moshiro ini emang apa ya di antara beberapa skincare ini salah satu produk skincare lokal yang murah. Nah, berarti kan kita bisa membayangkan kalau harganya skincare-nya kayak gitu, kemungkinan ya yang beli bukan orang-orang yang mungkin profesinya kayak udah tinggi-tinggi banget atau orang yang udah apa ya namanya, udah mapan banget di pekerjaan atau udah bertahun-tahun bekerja kayak gitu. Karena biasanya kalau orang udah bertahun-tahun bekerja tuh biasanya udah nggak explore skincare lagi. Dia udah pakai sesuatu yang udah bertahun-tahun gitu misalnya. Jadi misalnya nggak terlalu kaya tapi juga udah mulai peduli merawat kulit kayak gitu. Terus apa profesinya? Ya boleh apapun asalkan jangan kayak apa gitu yang banyak. Jadi kerucutkan aja ke beberapa segmen. Misalnya kayak anak kuliahan, pekerja kantoran, ibu rumah tangga kayak gitu. Jadi uh, buat sesuatu yang spesifik. Kenapa alasannya? Misalnya, oh ya mahasiswa dan pekerja awal dan ibu rumah tangga muda tuh mereka rata-rata masih tadi ya kayak masih suka explore atau secara apa ya mungkin secara gampang profesi-profesi ini tuh ya udah aware gitu sama kesehatan kulit dan sudah berani untuk mengeluarkan uang dan tidak tergantung sama orang tua atau orang lain gitu untuk membelikan itu gitu. Ya walaupun kalau ibu rumah tangga biasanya bergantung sama suaminya ya, kadang ada yang apa namanya dikasih jatah skincare sama suami gitu-gitu. Tapi setidaknya dia udah punya alokasi untuk mengeluarkan uang untuk skincare gitu. Nah, dan lain-lain juga misalnya dikasih pertanyaan juga, oh kalau umur 18 sampai 26 tuh warna favoritnya tuh apa sih? Hobi mereka tuh rata-rata apa sih dan lain-lain. Nah, ini tuh nanti akan memudahkan kita ketika kita membuat konten gitu. Misalnya konten kita baju-bajunya pakai warna yang nude gitu, yang warna-warna krem, atau kita pakainya yang warna-warna cerah karena kita tahu mahasiswa dan pekerja muda di Solo, Semarang, Yogyakarta sukanya pakai yang cerah-cerah, atau pakainya yang warna marun, hitam, sama navy gitu karena oh, kayaknya di umur-umur ini lagi mature-maturenya gitu, lagi dewasa-dewasanya, jadi nggak suka warna yang terlalu ngejreng. Nah, itu sebetulnya pentingnya kita tuh tahu target audiens kita secara spesifik. Jadi ketika kita membuat kontennya tuh bisa bener-bener tepat sasaran gitu, nggak salah sasaran. Karena kadang tuh ada nih, brand yang misalnya mau nyasar kalangan menengah ke bawah. Tapi dari modelnya tuh kelihatan hedon banget. Laptopnya pakai MacBook, barang-barangnya pakai yang branded, terus pakai modelnya itu model-model yang luar negeri. Mungkin niatnya adalah bikin orang, oh kan ya biar orang percaya dong kalau atau kayak brandnya ini tuh bagus sampai orang luar negeri pakai gitu atau bahkan bule-bule pakai ini. Nah, tapi kalau dipikir-pikir lagi kayak pasti ada perasaan yang kayak gini. Aduh kok malah jadi kayak iklan banget ya, kayak nggak ngerasa relate sama produknya. Kayak ini tuh tipu-tipu doang karena ya seharusnya memang bukan itu target marketnya kayak gitu. Jadi itu kenapa akhirnya kita tuh penting banget untuk tahu siapa audiens kita itu sebenarnya supaya delivery kontennya secara organik itu bisa lebih mudah. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, saya baca dulu ya di chat-chatnya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan seputar yang tadi disampaikan. Oke, ini ada yang bilang ini pembahasan lebih lanjut dari tugas kemarin. Oh, keren, berarti nyambung ya sama materi-materi yang kemarin ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk pembahasan tadi. Tadi kan kita sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait siapa sih target audiens kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik. Nah, setelah itu diapain nih Bu Rete datanya itu kalau udah jadi aku apain? Aku jadikan alasan untuk apa gitu. Nah, mungkin kita akan kesusahan ya kalau kita langsung dari data-data yang panjang itu langsung kita bikin, oh berarti aku bikin kontennya ini ya gitu. Itu pasti akan susah. Nah, coba deh sebelum em, itu turun atau diturunkan sebagai detail-detail konten, coba simpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan tadi itu dalam satu kalimat. Misalnya, jadi kayak gini nih, target audiensku adalah remaja dan perempuan muda. Perempuan muda ya, ini bukan perempuan muda. Dan perempuan muda 18 sampai 26 tahun di daerah Solo, Yogyakarta, dan Semarang dengan latar pekerjaan kebanyakan mahasiswa, pekerja baru, dan ibu rumah tangga muda yang sedang eksplor jenis skincare yang cocok untuk mereka, namun masih dengan harga affordable. Nah, satu kalimat ini kan jadi lebih ringkas ya daripada tadi misalnya pertanyaan-pertanyaannya panjang, bahkan bisa jadi pertanyaannya tuh 17 sampai 20. Saya tuh pernah adalah
klien gitu yang karena saking bingungnya ini tuh mau kayak gimana ya pembawaannya, itu sampai waktu itu pertanyaannya kalau nggak salah kayak 23 pertanyaan gitu panjang sampai akhirnya nemu nih, oh ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, setelah ketemu nih satu kalimatnya, ini sebenarnya udah bisa sih untuk secara langsung dibuat, oh ketika kayak gini berarti kontennya kayak gimana ya. Nah, tapi biasanya saya biasanya diturunin dulu jadi sebuah gambar visual. Kayak gini nih misalnya. Oh, kalau digambarin sebagai visual tuh kayak gimana sih? Oh, mungkin kayak gini nih gambarannya. Kalau misalnya kita ngomongin mbak-mbak mahasiswa gitu, dia biasanya yang motornya Honda Beat, terus apalagi misalnya Vario, terus Scoopy, kayak gitu-gitu. Ya kira-kira yang motornya bukan Vespa ataupun motor-motor yang mahal gitu ya, atau bukan kendaraannya bukan yang mobil gitu. Mungkin gini ya, di satu sisi kayak aduh tapi aku juga pengen nih Burete dipakai brandnya sama orang-orang yang kayak gitu gitu. Nah, itu jangan jadi target utama gitu, karena nanti takutnya kalau kita justru nyasar ke sana nggak cocok lagi antara produk kita sama target audiensnya gitu. Jadi misalnya nih kayak gini, targetnya. Misalnya nih ada mbak-mbak gambarnya tuh ya kurang lebih gambarannya kayak gini, yang pakainya itu beat, terus tipe-tipe mahasiswa yang biasanya foto-foto di apa sih namanya, foto-foto di apa sih studio foto, terus kira-kira secara outfitnya tuh kayak gini gitu, pakai sepatu kets, pakai pantofel, pakai apa sih namanya, pakai apa sih namanya, inner sama outer gitu, sendalnya juga bukan yang mereknya yang mahal-mahal gitu-gitu. Kita bahkan bisa menganalisis orang tuh dari gambar ini gitu. Nah, biasanya ketika udah divisualkan tuh jadi lebih gampang nih. Oh, kalau mbak-mbaknya kayak gini nih, kayaknya cara jualanku harusnya kayak gini nih. Kayaknya kontennya harusnya begini begini begini, karena kan kita pasti ketika kita belajar cari tahu konten-konten apa yang cocok, kita pasti ngelihat nih, oh kayaknya konten ini nih sesuai nih, wajah-wajahnya kayak gini, stylenya juga sama, kayaknya aku bisa ngambil tren-tren kayak gini untuk jualan produkku kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kenapa penting kita untuk membuat visualisasi target audiens kita itu seperti apa gitu, supaya mudah nanti membreakdown ke dalam konten-konten yang lebih spesifik. Nah, kenapa sih sebenarnya tiga hal di atas itu penting? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya kenapa soal milihnya penting. Tapi sebenarnya secara umumnya adalah biar bisa pas gitu waktu milih jenis kontennya, gaya bahasanya, OOTD-nya, Mas. Misalnya nih kita mau ngonten OOTD, misalnya produk kita skincare, ya biar kita sesuai aja nih sama target kita. Kan tadi audiensnya kayak gitu ya. Kalau bisa kita menyesuaikan tuh biar kita tuh deket apa ya konten-kontennya sama audiens kita, OTD-nya, gaya bahasanya, bahkan gaya bahasa tuh penting. Kayak seumuran kita ternyata manggilnya tuh udah bukan guys lagi. Misalnya manggilnya apa, bestie, misalnya, atau manggilnya apa deh, moms, atau apapun. Nah, itu kenapa kita perlu untuk membuat target yang sangat spesifik, bahkan sampai memvisualisasikan. Jadi biar nggak salah sasaran. Nanti kalau salah sasaran, pas udah bikin kontennya, selalu yang ditanyain, kenapa ya kontenku jelek? Apa karena hooknya jelek ya gitu? Atau mungkin apa aku salah ya ikut trennya? Apa gimana bla 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 gitu. Padahal ternyata secara fundamentalnya, dasar-dasarnya aja kita belum apa yang namanya, belum menghatamkan, belum menyelesaikan dari fundamentalnya dengan jelas. Jadi kadang tuh kita tuh buru-buru banget, udah jadi akunnya, udah tahu mau jualan apa, udah langsung digas aja semua konten dicoba, ads dicoba dan lain-lain, tapi nggak ditarik balik siapa sih sebenarnya target audiens kita yang mau kita sasar kayak gitu. Nah, untuk memastikan bahwa teman-teman memahami apa sebetulnya inti dari um, apa ya materi satu tadi, mungkin boleh ya dibantu teman-teman untuk share link Slido-nya ke sini. Nanti saya coba cek juga teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa tulis satu kalimat tentang target audiens teman-teman seperti contoh di link Slido. Boleh dibantu kirim link Slido-nya mungkin kakak-kakak. Jadi nanti biar teman-teman yang lain bisa langsung menuliskan um, apa namanya, bisa langsung menuliskan di sini gitu. Oke. Nah, langsung di sini aja ya. Nanti pertanyaannya juga dimasukin di sini. Terus juga link Slido ini juga untuk ini ya, untuk menulis latihan ini. Jadi coba tuliskan satu kalimat tentang target audience. Nah, kalau ditanya itu ditanyakan ke siapa? Ya kita sendiri yang nanya dan kita sendiri yang jawab gitu. Jadi bukan orang lain yang menjawab. Karena kan kita yang mau jualan. Masa kita yang mau jualan kita tanya ke orang lain, ini siapa, apa namanya? Siapa yang jadi target audiensnya, ya kita sendiri yang nanya. Kayak
bertanya, ini aku sebenarnya sebagai orang yang mau jualan tuh, aku mau jual ini tuh ke siapa sih? Nah, kayak gitu. Jadi sampai bingung kitanya yang mau jualan, kita yang pakai akunnya, jangan sampai kita juga nggak tahu itu tuh mau dipakai buat siapa. Nah, tanya ke diri sendiri, terus gimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya juga bisa lewat apa namanya? Bisa lewat riset-riset market ya. Riset market tuh misalnya, oh cara tahu ketika produk ini tuh biasanya audiensnya tuh siapa. Oh, audiens di sini tuh biasanya kesukaannya apa. Nah, itu bisa macam-macam caranya. Kalau untuk tahunya itu baru deh banyak. Bisa dengan cara survei, bisa dengan cara apa namanya, lihat Google Analytics, lihat data-data di Google dan seterusnya gitu. Oke, mungkin boleh ya waktunya 5 menit sampai nanti 15.40. Nah, saya akan cek untuk pertanyaan, untuk kalimat-kalimatnya bisa ditulis di link Slido yang ada di kolom komentar. Nah, mungkin biar nggak bingung, saya kembali ke slide yang tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk membuat, untuk menyimpulkan pertanyaan tadi dalam satu kalimat. Boleh kira-kira strukturnya dicontek, nah disesuaikan sama akun teman-teman di sini. Kalau misalnya jualannya jualan parfum, jualannya jualan furniture, jualannya jualan um, tas, jualan pakaian, jualan rok, apapun. Nah, nanti disesuaikan aja sama target audiens dari akun masing-masing gitu ya. Nanti sambil saya cek di Slido-nya. Di bawah udah ada yang jawab beberapa nih Bu RT. Oke. Oke, ini udah ada ya beberapa yang menjawab. Boleh kalau misalnya belum bisa menyebutkan brandnya apa atau namanya siapa, boleh anonimus juga gitu. Ini juga anonimus, anonimus, anonimus. Nih misalnya target audiens saya adalah ibu dengan anak berusia 25 sampai 40 tahun, pekerjaan ibu ranah publik dan ibu rumah tangga, memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan. Nah, ini bagus nih. Terus produknya manik-manik gelang, cincin kalung. Target audiensnya ciwi-ciwi estetik dan suka hal-hal lucu. Usia 15 sampai 28 tahun di kota besar yang punya uang jajan lebih atau baru kerja. Oke, bagus. Anak muda insecure yang belum set up goals dan mau berkembang improve social skills yang high value skills. Oke, ini bagus. Kurangnya adalah di usia ya, karena pasti usia-usia tertentu tuh bisa jadi udah nggak insecure lagi kan. Kayak orang-orang mungkin di umur 29-30 kemungkinan insecure-nya udah bukan skills lagi. Insecure-nya udah lebih ke misalnya pasangan, terus mungkin um, apa lagi ya? Mungkin lebih ke hal-hal lainnya ya, mungkin rumah, terus cicilan mobil atau apapun gitu. Mana slaidonya? Oh, slaidonya ada di sini ya, Bapak. Nah, tadi udah dibagikan, jadi bisa diisi. Ada di kolom komentar. Ada lagi Gen Z 17 sampai 25 yang suka jajan, suka healing habis pulang, suka makan bareng keluarga, bisa jajan minimal spending 27.000 tiap minggunya, suka makanan viral. Oh, cukup spesifik ya untuk spendingnya 27.000. Ini produknya yang harga 27.000 atau spending secara umum ya yang 27.000. Karena kalau misalnya harganya yang 27.000 artinya berarti spendingnya harus lebih dari itu. Nah, harus dipertimbangkan tuh kalau produknya harganya 27.000 berarti mereka harusnya uang spendingnya dalam satu minggu tuh kira-kira berapa ya kayak gitu. Bentar, kita cek lagi. Produk ibu rumah tangga 25 sampai 46 tahun yang memiliki anak usia sekolah. Oke, cukup spesifik. Nanti mungkin tinggal dispesifikkan lagi ya daerahnya di mana. Karena biasanya ibu sama-sama ibu-ibu di daerah Jakarta, Depok, terus sama Semarang gitu. Itu pasti beda secara habitnya. Jadi harus dispesifikkan terkait dengan wilayahnya karena wilayah juga akan menentukan nih kira-kira seperti apa target audiensnya dan konten yang cocok kayak gimana. Kayak misalnya ngomongin elu gua, tapi kita ngomongin padahal target marketnya orang Jogja pasti nggak cocok. Terus kayak misalnya ibu-ibu, terus tapi pakainya bahasa Inggris, kalau untuk ibu-ibu di daerah tertentu pasti nggak cocok. Atau sebaliknya, kita mau target ibu-ibu Jaksel, tapi kita pakai bahasanya kurang Jaksel nih, itu juga pasti kurang cocok. Jadi diberi sesuatu yang lebih spesifik lagi.
target ibu-ibu muda dan wanita dewasa usia 21 sampai 35 tahun. Ini juga kurang spesifik karena tadi seperti contoh kan harus ada daerahnya, harus ada usianya, terus apalagi tadi ya ada banyak hal yang harus dirangkum di sana gitu. Kesukaannya apa itu bahkan juga bisa dituliskan. Target semua kalangan. Nah, ini juga susah nih kalau udah target semua kalangan. Ini nggak bisa. Jadi kalau bisa jangan ditulis semua kalangan. Kalaupun targetnya adalah anak muda, ibu-ibu dan bapak-bapak, tetap harus ditulis anak mudanya yang seperti apa, ibu-ibunya yang seperti apa, bapak-bapaknya yang seperti apa. Karena kadang gagal jualannya karena gitu, karena target semua kalangan. Padahal mentarget semua kalangan itu tuh tidak realistis dari segi optimasi marketing dan jualan. Kalaupun misalnya bisa, berarti budget kita harus semiliar-miliar, setriliun-triliun harus banyak banget untuk menarget semua kalangan ini. Jangan buat audiens kita tuh bingung sebenarnya ini tuh jualan untuk siapa. Karena semakin nggak relate, karena kita mencoba untuk relate ke semuanya, malah jadi nggak ada yang relate kayak gitu. Jadi uh, nanti akan ada caranya gimana untuk membuat konten menarik FYP tentang fashion, tapi paling pertamanya dulu adalah dibereskan dulu dari sisi targetnya. Jadi targetnya jangan semua kalangan, karena kalau mau target semua kalangan, ya cara pertama untuk FYP-nya belum ketemu kayak gitu. Jadi langkah pertama untuk bikin konten menarik FYP-nya adalah dari melakukan segmentasi audiens secara spesifik. Gitu ya, Kak Dias Fitriani. Masyarakat umum rentang 15 sampai 30 menyukai jajan pinggir jalan, penghasilan dari orang tua atau gaji UMR, menyukai pedas di Semarang, Kendal, dan Demak. Oke, ini udah cukup spesifik ya. Gajinya at least UMR tuh udah cukup atau dapat uang jajan dari orang tua. Oh, berarti ada gambaran kalau ini salah satunya adalah mahasiswa atau siswa gitu ya gitu. Jasa delivery instan, ibu bapak usia 35 sampai 50 tahun. Pekerjaan rata-rata adalah bisnis rumahan, pebisnis apapun di bidangnya, ibu rumah tangga Surabaya. Nah, ini juga oke dari segi target marketnya 35 sampai 50 tahun, ya rentangnya sekitar 15-an tahun lah ya gitu. Nah, tapi akan bagus lagi kalau ini cukup dispesifikkan lagi dari segi target audiensnya yang kira-kira pas fokus banget untuk targeting kontennya. Karena 35 sampai 50 tuh sebenarnya rentangnya agak kebanyakan untuk kita membuat konten yang cukup spesifik gitu. Jadi lebih baik rentangnya spesifik tapi kuat daripada rentangnya banyak tapi lemes gitu akhirnya kontennya nggak bisa powerful banget gitu. Healthy cookies target wanita muda kekinian usia 20 sampai 45 yang sedang menjalankan diet dan pola hidup sehat, autoimun, alergi gluten di kota besar. Ini bisa dispesifikkan lagi kota besarnya mana dan rentang umurnya kalau bisa diperpendek lagi karena umur 20 itu tuh masih Gen Z sedangkan 45 udah milenial. Itu pasti beda banget konten-konten yang harus di deliver. Jadi sebetulnya akan lebih bagus ya walaupun pasti kita mikirnya "Oh, aku pengen banget jual ini tuh ke semuanya karena sebenarnya semua tuh bisa makan ini. Nah, tapi lagi misalnya kita kurang spesifik, biasanya kita tuh akan gagal di deliverynya karena kita nggak tahu akun-akun seperti apa yang sebenarnya kita sasar. Nah, nanti ya coba kita lihat konten-kontennya atau contoh-contoh konten yang membuat konten yang sangat spesifik itu tuh seperti apa. Oke, oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk review-review cepatnya. Tetap boleh disubmit nanti akan saya baca setelah ini di uh, kesempatan berikutnya. Kita kembali lagi ke slide kita tadi terkait dengan gimana setelah kita berhasil menentukan segmen market dan sudah divisualkan seperti ini. Nah, ini juga boleh diterapkan ya di bisnis masing-masing, di akun masing-masing. Mungkin bisa divisualkan kira-kira sebenarnya target audiens kita tuh secara visual tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kan gampang nih ketika udah tahu, oh, Mbak-mbak kayak gini nih. Oh, ya udah aku tahu kira-kira kontennya yang kayak gini, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya setelah latihan. Nah, kita coba menentukan USP dari setiap akun dan konten. Nah, ini mungkin ya tadi bahasanya apa sih USP atau Unique Selling Point gitu. Nah, dalam media sosial atau dalam akun media sosial, USP atau Unique Selling Point itu secara singkat atau secara gampang adalah hal-hal yang membedakan akun dan konten kita dengan akun dan konten yang lain kayak gitu. Ada yang bikin beda itu dari visualnya, ada yang beda karena dari pemilihan modelnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya USP ini adalah cara membedakan diri kita atau akun kita dengan akun-akun yang lain.
Izin minum dulu ya, teman-teman semuanya. Teman-teman kalau misalnya mau sambil minum, sambil makan, sambil ngemil, sambil ngomong, sambil ngepel, nyapu, nyuci, sambil mengerjakan pekerjaan rumah karena ini hari Minggu juga silakan ya, diperkenankan. Oke, ini misalnya ya, kita kasih contoh. Tadi udah contoh skincare, sekarang kita kasih contoh jualan baju. Misalnya nih, kita sama-sama jualan baju. Boleh dong kalau di sini ada yang jualan baju, ditulis angka satu. Boleh kalau misalnya ada yang berjualan pakaian, apapun pakaian anak, pakaian orang dewasa, atau apapun boleh tulis angka satu. Kalau ada apapun, kaos kaki, termasuk apa lagi ya, jenis-jenis pakaian lah, kaos kaki, kaos tangan, baju bayi, hal-hal yang berkaitan dengan pakaian gitu. Satu, satu, satu. Oke, oke. Ada berapa ya di sini yang berjualan pakaian ya? Berjualan jasa tenang, nanti juga akan ada ya saya jelaskan sedikit terkait dengan jasa karena kebetulan kan saya CEO di agensi juga ya. Agensi ini basically menjual jasa, jadi nanti bakal dijelasin juga. Untuk yang nanya presensi sabar ya, nanti di akhir belajar dulu. Tadi kan di awal udah dijelasin. Bahkan untuk membangun sebuah bisnis tuh yang paling penting prosesnya apa? Belajar. Jadi jangan buru-buru nyari presensi gitu. Bidang usaha saya jasa, oke sama Bapak Ibu saya juga uh, bidangnya juga jasa, jadi nanti kita bisa eksplor. Oke, untuk yang sama-sama jualan baju nih misalnya, apa sih yang membuat jualan A dan B itu berbeda? Nah, ada banyak gitu. Ini bukan pilihan ya, bukan meminta teman-teman untuk memilih, tapi ini adalah contoh-contoh yang bisa kita eksplor terkait dengan USP atau pembeda konten kita dengan konten-konten yang lain. Pertama, kita itu bisa membedakan dari segi model produknya. Kan sering ya kayak sama-sama jualan baju, oh aku tuh USP-nya adalah karena modelku tuh unik gitu, modelku tuh bentuknya nggak simetris. Nah ini tuh saya pernah tahu juga ya ada model baju tuh yang malah dia tuh produknya tuh bentuknya emang nggak simetris. Di sininya warna apa, di sini warna apa, di sininya mereng ke sini, sana mereng ke sana dan lain-lain. Itu bisa jadi USP karena nanti waktu ngonten juga mudah karena unik. Bisa nyeritain kenapa kok simetris, terus mungkin bisa nyeritain gimana ya? Ini aku diliatin orang di jalan karena apa namanya bajuku kelihatannya aneh, padahal bla 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 gitu misalnya. Terus bahannya juga bisa, harganya, nah harganya juga bisa apa ya sesuatu yang sangat murah atau sesuatu yang sangat mahal itu biasanya kan akan menjadi USP juga ya. Kayak ini loh produkku tuh murah banget gitu. Nah itu bisa jadi USP juga. Atau proses pembuatan kayak ceritain gimana sih proses-proses pembuatannya. Nah ini tuh sekarang udah banyak banget sekarang konten kreator yang menceritakan gimana sih proses membuat si produk itu gitu. Misalnya ada yang dia itu custom sepatu dilukis gitu. Dia ngejelasin gimana sih prosesnya selama dia itu melukis si sepatunya itu. Terus misalnya ada juga yang produk-produknya apalagi ya misalnya ya bikin apapun lah, bikin kue, bikin parfum bahkan ketika bikin parfum atau skincare dijelasin gimana sih proses di laboratoriumnya dan lain gitu. Bisa juga cerita-cerita di baliknya. Cerita di baliknya tuh banyak ya. Jatuh bangun waktu bikin bisnisnya, ketipu vendor, ditipu teman sendiri, dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita sama-sama jualan baju, kita sama-sama jualan pipa, kita sama-sama jualan tas, kita sama-sama jualan apapun, kita tuh sebenarnya akan punya banyak hal yang membedakan konten-konten kita dengan konten-konten produk yang lain. Nah, itu tadi kenapa sebenarnya pas awal penting banget untuk menargetkan audiens yang spesifik. Karena kalau kita nulisnya targetnya semua kalangan di semua daerah, nah itu tuh pasti kita akan susah banget saingan di kontennya karena jadi kita bingung. Aduh, iya juga ya kayak gimana konten yang bisa menjangkau orang se-Indonesia Raya kayak gitu misalnya. Nah, kalau dispesifikin kan kita jadi bisa tahu, oh iya, aku tuh nih kalau target orang-orang di Jogja, aku bisa ngomongin soal cerita-cerita UMR gitu. Ini kehidupanku sebagai seorang menantu di Jogja dengan gaji UMR dan mertua yang gimana-gimana gitu misalnya. Nah, cerita-cerita kayak gitu kan sebenarnya bisa banget diangkat untuk sekarang-sekarang ini tuh lagi tren banget untuk membawakan jualan itu tuh dengan teknik bercerita atau storytelling. Nah, supaya orang tahu produk kita itu berbeda dan produk kita itu yang paling cocok untuk customer, kita perlu membangun citra atau branding dan cerita. Nah, ini yang sebenarnya jadi inti dari materi kita ya.
Jadi storytelling itu sebenarnya adalah teknik bercerita, seni untuk menceritakan sesuatu terkait dengan produk kita, tapi bisa jadi nggak melulu soal harganya, nggak melulu soal bahannya, tapi bisa cerita-cerita lain kayak cerita di baliknya, terus apa ya, cerita tentang produknya dan seterusnya gitu. Nah, ini mungkin ya contohnya. Ini saya ngambil contoh dari Pinterest. Jadi saya nggak tahu ini produknya apa, nggak ada labelnya juga. Tapi mungkin bisa kita ambil intisarinya ya. Contoh contoh produknya adalah tas sling bag. Nah, berbeda dengan berbeda akun bisa jadi beda juga pengemasan kontennya. Mungkin sekarang teman-teman sering melihat brand-brand di TikTok yang sama persis gitu ya produknya. Kok dilihat-lihat kayaknya sama tasnya, cuma diganti labelnya doang. Atau kayak kok dilihat-lihat sama, tapi kok harganya di sini sama di situ beda. Apa yang biasanya membedakan? Ya kemasan kontennya aja, bungkusnya aja yang dibedain. Padahal mah sebenarnya kalau dibilang dari produknya juga sama, maklonnya di tempat yang sama. Tapi kenapa ya bisa beda? Nah ini biasanya tuh ada beberapa yang beda. Misalnya ada satu akun itu yang nggak jelas aja informasinya ya cuma ngupload dikasih tulisan harga bahannya apa kayak gitu dan kadang itu tuh sekarang udah nggak bisa bikin orang tuh terketuk gitu kecuali kita emang udah pemain lawas ya misalnya kita produknya emang gede banget kayak apa ya misalnya tas yang udah lama-lama ya misalnya Zako ya kemarin yang udah sempat presentasi juga Zako kan emang udah punya nama nih udah followersnya udah 300-an ribu jadi mungkin bahkan dia cuma upload foto coming soon gitu bisa jadi udah rame banget nah tapi kalau kita masih pemula followersnya masih 400-500 ribu ya jangan apa ya, istilahnya jangan jual mahal jangan pelit-pelit informasi gitu jangan pelit-pelit konten jadi bisa banget untuk pasang detail produk dan harga, informasi cara pembelian, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada banyak sekali cara untuk mengemas kontennya. Tapi kita untuk pendatang baru itu kalau bisa jangan pelit, jangan kayak cuma foto terus udah apa gitu. Nah, itu gimana cara orang bisa tertarik dan nge-share cerita itu ke orang lain gitu. Kecuali ini misalnya tas kayak gini, sling bag. Di situ dikasih cerita. Misalnya ceritanya adalah sering dikira pakai tas KW gara-gara gitu misalnya sering banget dikira pakai tas KW sama anak-anak kantor gara-gara aku pakai tas ini padahal sebenarnya ini tuh brand lokal brand ini namanya bla 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 gitu aku beli di sini harganya segini-segini waktu aku gajian kemarin dan aku tuh beli ini nabung dulu karena menurutku produk ini tuh bagus dia tuh brand lokal tapi kualitasnya bagus gini-gini bahkan dia tuh udah dipakai beberapa selebgram jadi aku benar-benar sampai um, menabung gitu. Aku sampai buka tabunganku untuk beli tas ini karena menurutku tas ini emang salah satu investasi banget karena tas ini tuh muat untuk ini dan setelah pakai tas ini aku juga lebih pede bla bla bla. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang kantorku masih ngerasa kalau dikiranya tasku ini tuh tas KW. Nah, setelah aku kasih tahu ke mereka kalau tasku ini tuh sebenarnya tas asli dan brand lokal, malah mereka juga ikutan beli gini 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 dan seterusnya. Jadi ketika itu ada ceritanya, itu kadang jadi ada orang yang nge-share gitu. Ada yang komen juga kayak sama banget nih aku juga kemarin beli tas padahal ori gini-gini tapi dikira KW. Setelah aku kasih tahu tokonya mereka ikut-ikutan beli atau ada yang nge-share, ada yang nge-save diem-diem gitu karena wah menarik nih sampai sebuah tas sampai dikira KW saking bagusnya dan seterusnya. Jadi kadang sama aja sebenarnya produknya tapi cara kita menceritakan produknya itu loh yang membuat orang jadi mikir, aduh kayaknya aku emang harus banget deh beli produk ini kayak gitu. Jadi bisa dari sisi itu kan dari sisi pengguna ya, dari sisi orang yang beli. Bisa juga bercerita dari sisi kita yang bikin gitu. Alasan kenapa tas ini tuh hadir. Ya misalnya kayak tadi juga, aku tuh selama kuliah gitu, misalnya aku selama kuliah nggak pernah punya tas atau selama sekolah atau selama kerja, aku tuh selama kerja nggak pernah punya tas yang mahal gitu atau aku nggak pernah punya tas yang bagus aku cuma selalu beli tas harga 30 sampai 40 ribuan itu cerita nyata ngomong-ngomong jadi masih inget ya saya dulu waktu kuliah saya tuh pakai tas kalau nggak tasnya ibu yaitu tuh pakai tasnya adik juga pernah pernah juga itu yang paling lama saya pakai itu tas yang saya beli di Malioboro sling bag itu yang harganya 35 ribu yang ada gambar sepatu gitulah pokoknya yang pokoknya kok sling bag tote bag gitu yang kain gitu lah harganya 35 ribu kayak gitu nah itu tuh bisa nyeritain gitu oh kenapa sih aku akhirnya menjual tas ini gitu misalnya tasnya tote bag ya yang lebih bagus gitu atau gimana nah nanti dikasih cerita oh dulu tuh waktu kuliah aku tuh nggak punya uang gitu untuk untuk beli tas yang
bagus, makanya aku beli tas di Malioboro gini gini gini. Nah, tapi sayangnya tuh tasnya gini gini gini, tulisannya salah, terus gambarnya terlalu gede dan lain. Akhirnya aku bikin tas yang lebih simpel dan bisa dibawa kuliah, bla 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 bla, kayak gitu. Jadi alasan kenapa tas itu hadir juga bisa banget untuk dibawakan sebagai cerita penghiasi produknya itu tadi, kayak gitu. Jadi bisa dari sisi pembeli, bisa juga dari sisi penjualnya, kayak gitu. Nah, ini misalnya ya contoh dari kontennya Zako juga, yang kemarin juga kan udah presentasi ya dari Mbak Farahnya tentang brandnya itu sendiri. Nah, ini misalnya kita ngambil salah satu kontennya, semoga kedengaran suaranya juga ya. Sampai aku kena razia. Soalnya aku bingung nyembunyiin HP di mana. Pasti sekarang kan pada cerdik semua ya. Tahu aja kalau aku bawa HP Dim-Dim. Nih ya besti aku bawa buku ke sekolah sebanyak ini. Tadinya mau aku simpan di sini, tapi kayaknya nggak aman. Terus aku mikir-mikir lagi kalau harusnya simpan di slot kecil. Oke, nah ini tuh tadi kedengeran ya suaranya ya, semoga ya. Tapi kalau misalnya nggak kedengeran, eh, aku ceritain mungkin. Jadi di sini dari Zako itu tuh membuat cerita tentang takut kena razia gitu. Nah, sebenarnya kan kalau dipikir-pikir, ih Mbak Farah kan udah nggak sekolah ya, kenapa kok dia cerita soal apa namanya tasnya dirazia. Nah, ini tuh ceritanya adalah membuat point of view atau membuat cerita karangan gitu. Nah, uh, kalau misalnya dibilang, ih nipu dong. Nah, ini sebetulnya kalau di dunia marketing ini sesuatu yang biasa ya. Ini bukan menipu karena baik audiens maupun ya intinya audiensnya sama-sama tahu kalau ya sebetulnya ini adalah cara untuk membangun cerita itu sendiri. Tapi jadi menarik gitu kayak um, mikir-mikir kalau kena razia gitu. Oh, openingnya tuh lucu gitu. Nah, ini juga sebenarnya penerapan dari tadi ya, cara kita memilih target audiens yang spesifik. Ini pasti Mbak Farah udah menentukan nih target spesifiknya apa, anak sekolah. Makanya bisa dilihat kan konten-kontennya takut kena razia, terus misalnya kena razia OSIS, terus misalnya berangkat ke sekolah tapi takut apa ya misalnya takut nggak stylish misalnya kayak gitu. Jadi ketika target audiensnya jelas, nah konten-kontennya padahal spesifik loh untuk anak sekolahan. Pasti kita mikir, aduh aku nggak mau deh bikin konten-konten anak sekolahan karena marketnya cuma kecil gitu. Nah, sebenarnya kan market orang sekolahan tuh banyak banget karena hitung deh orang se-Indonesia tuh yang sekolah tuh seberapa banyak sih gitu gitu. Jadi cara kita membuat kontennya jadi lebih enak kayak gitu. Nah, ini kira-kira contoh-contoh Zako, video-video Zako sering bikin cerita dari sisi anak sekolahannya. Jadi dari sisi pembeli atau dari sisi customer, dari segi pengguna, tapi kita yang nyeritain kayak gitu. Kita membuat cerita dari sisi atau dari perspektif orang yang menggunakan produk. Nah, jadi sekarang kalau mau jual produk itu jangan cuma jelasin harganya, warnanya, bahannya, tapi juga tentukan sesuatu yang khas dari konten biar audiens ini jadi kenal dengan produk kita. Jadi nih suatu saat ketika ada produk tas baru dan dia ngambil market anak sekolah dan ceritanya sama kayak punya Mbak Farah di Zakwo, itu pasti orang-orang bakal ngeh dan bakal bilang, ih kok dia tiru-tiru ya kayak gitu. Karena sekarang media sosial tuh udah pintar. Makanya itu kita tuh penting untuk mendefinisikan cerita apa yang pengen kita bangun. Jadi biar kita nggak tiru-tiru asal tiru-tiru aja dari produk-produk ataupun brand-brand lain. Karena sekarang tuh netizen tuh pinternya udah minta ampun lah. Jadi bakal cepat ketahuan kalau misalnya kita tuh niru tapi tanpa di apa ya, kan harusnya kan amati tiru modifikasi, tapi amati tiru plek-ketiplek gitu, nggak dimodifikasi atau apa. Jadi itu pentingnya tahu target audiens kita tuh siapa karena itu pasti beda sama target audiens orang lain. Jadi cara penyampaian kontennya itu juga bisa berbeda gitu. Nah, kemudian ini storytelling sebagai unique selling point sebuah konten. Jadi sebenarnya kan USP itu banyak ya. Bisa jadi USP-nya itu dari sisi foto dan videonya itu bagus banget, atau dari sisi pengelolaan akunnya dan lain-lain. Nah, kita di sini akan belajar storytelling sebagai USP kontennya gitu. Nah, nanti akan dimulai dari contoh-contoh. Karena produk bisa aja sama, tapi cerita di baliknya pasti beda-beda dong. Setiap orang punya cerita yang khas, punya cerita yang unik. Nah, itu dia sebenarnya yang sangat bisa untuk membedakan kita dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi sebenarnya tuh kita nggak perlu takut untuk kesaingan atau apapun ya. Karena sebenarnya cerita kita tuh pasti beda. Misalnya nih kita pernah ketipu, ketipunya nominalnya berapa pasti beda, vendornya apa juga pasti beda, bisnisnya apa, dan background kita juga pasti beda dengan orang lain. Nah, jadi ketika udah nggak bisa bedain lewat harga atau apapun ya sebenarnya cerita atau storytelling itu tuh jadi salah satu hal yang bisa jadi winning atau konten yang bagus gitu ya dari sisi kita gitu. Jadi kita bisa pakai nih teknik storytelling
sebagai salah satu USP dari konten kita. Apa aja sih cerita yang bisa diangkat, proses pembuatan dan cerita-cerita di baliknya. Bisa suka duka berjualan, misal jualannya nggak laku sama sekali. Misalnya di TikTok tuh ada tren yang apa tuh tren yang jualan di alun-alun misalnya terus nggak laku sama sekali kayak gitu-gitu itu kadang kan malah jadi rame banget ya malah setelah itu jadi laku tuh setelah sepi banget tapi berhasil ngontenin jualannya yang sepi malah laku misalnya dikatain produknya jelek dan lain-lain karena diceritain gimana ceritanya perjuangannya dan ternyata sebenarnya produknya bagus kok ternyata rame jadi banyak yang beli juga terus cerita unik tentang customer kayak ada juga customer tuh kan yang ngeselin, yang mengharukan, yang lucu, yang apa gitu. Misalnya lewat chat-chatnya, ngerti kan kadang tuh ada customer-customer yang chatnya random lucu kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya tuh bisa banget ya di-share. Jadi kayak ada kesan kita deket gitu sama audiens kita gitu. Nah ini ada beberapa contoh. Salah satunya Christy Basil. Ini sebenarnya jasa juga ya. Karena walaupun dia itu baju bentuknya ketika jadi, tapi sebenarnya yang dia jual itu adalah jasa merancang busana, merancang dan apa sih namanya jahit gitu ya, jadi tailor gitulah busana. Mungkin beberapa ada yang pernah tahu ini Christy Basil, ini ada Basil bersaudara. Jadi ada Christy Basil, ada Sonia Basil. Sonia Basil ini bikin cake kue, mungkin ada yang pernah tahu di TikTok. Terus Christy Basil ini perancang busana. Nah, ini hampir banyak banget lah artis-artis yang pakai jasa Christy Basil ini untuk apa sih namanya untuk jahit gitu. Nah, ini tuh juga Christy Basil tuh besar bukan karena yang karya-karyanya itu dipakai misalnya untuk catwalk atau apa. Kan ada ya perancang busana tuh yang terkenal karena dipakai untuk catwalk, dipakai artis-artis gede untuk tampil. Nah, kalau Christy Basil ini tuh bagus banget karena dia pinter menceritakan journey atau perjalanan dia membuat apa namanya si gaun-gaun ini, pakaian-pakaian ini itu dari sisi apa yang namanya pemesan, dari sisi customer-nya sama dari sisi dia. Ini ya kita coba apa namanya lihat salah satu konten. Pasangan hidupnya setelah pulang dari Mekah. Jadi di ekornya kita bikin bordiran arsitektur cantik dari atap langit-langit Masjid Nabawi. Jujur katanya udah pasrah dan sempat putus asa sama soal pasangan. Jadi selama di Mekah, di masjid itu beliau doain nama dari cowoknya dan keluarganya. Sepulangnya dari sana, tiba-tiba semua tanda-tanda yang ada di doanya terwujud gitu aja. Beliau langsung tahu kalau mereka adalah pasangan yang Tuhan mau untuk lanjut ke pernikahan. Karena keduanya Jawa, jadi bordirannya dilengkapi wayang dan phoenix yang diambil dari batik Jawa. Dikombinasiin sama motif dari atap masjid di Mekah. Ini dia reaksi sahabatnya waktu pertama kali lihat gaunnya. Pokoknya kombinasi ukiran ini bakal jadi saksi di hari spesialnya. Gimana, cocok nggak nih kalau ekornya dipakai buat entrance di weddingnya? Oke, semoga tadi terdengar jelas ya. Nanti kalau nggak materinya kan masih di-share, jadi nanti teman-teman bisa ngeliat lagi. Nah, si Christy Basil ini tuh suka banget menceritakan kisah-kisah dari kliennya, dari orang yang menggunakan jasa rancangannya. Nah, tadi kan ada yang nanya ya, produknya jasa gimana sih caranya gitu. Nah, ini sering menceritakan, tapi yang diceritakan apa? Yang diceritakan bagus-bagusnya. Bahkan didukung dengan video yang berkualitas tinggi. Bagus lah gitu. Jadi, bahkan Christy Basil itu ikut apa ya namanya mendokumentasikan dari awal sampai akhir gitu. Nah, karena kan kita nggak semuanya bisa di titik itu ya, di titik sampai visualnya bagus. Ini kan biayanya juga pasti banyak. Nah, nanti saya berikan alternatif untuk produk-produk lain yang mungkin belum punya alat atau belum punya skill, belum punya tim juga untuk editing video. Nanti ada cara lain gitu. Nah, di sini dia tuh soft selling. Dia nggak bilang, yuk yang mau apa namanya didesain juga gaunnya ke aku aja ya gitu-gitu. Dia kan nggak ngomong itu ya. Tapi dengan cara dia menceritakan kisah-kisah kliennya, dengan memperlihatkan visual yang sangat bagus, mengkombinasikan cerita dari cerita di balik bahannya, di balik gaunnya, kemudian juga cerita tentang kliennya kenapa memilih gaun itu, kemudian ditunjukkan visualnya, reaksi orang-orang ketika melihat gaun itu kan jadi sesuatu yang sangat kuat gitu untuk orang, aduh, aku jadi pengen banget nih untuk pakai jasanya ini gitu. Bahkan orang-orang yang mungkin nggak bukan apa ya bukan potensial customernya dia pun banyak yang komen, Kak, semua konten kamu positif banget, aku suka banget, kamunya jelas banget kasih tahu arti di setiap detail yang kamu buat dan dipakai sama pengantinnya, sukses selalu gitu. Jadi banyak menghasilkan atau menciptakan komentar-komentar positif yang akhirnya akan berdampak bagus juga untuk akun kita. Akunnya rame, engagementnya akan rame, dan akan berpengaruh bagus juga tentunya untuk penjualannya gitu.
Nah, terus yang ini HMNS. HMNS ini tuh parfum ya, brand parfum lokal. Ini HMNS ini juga selain biasanya menceritakan soal apa sih namanya behind the scene atau cerita dari pembuatan sebuah produk, itu juga sering banget untuk menceritakan kayak dari sisi audiensnya atau dari sisi customernya. Misalnya ini ya salah satu postingan. Jadi I look at the mirror and I scream to myself. Arya, you fucking survive gitulah intinya kurang lebih. Terus setelah itu Arya is an orgasm user. Kayak orgasm itu tuh salah satu varian parfumnya si Humans, dan diceritain nih cerita si Arya tuh gimana sih gitu. Nah, ini ada openingnya, gue diberhentiin sepihak dari perusahaan yang jadi mimpi gue dari kecil. 2 tahun gue mencoba untuk masuk ke sana dan 12 kali ditolak. Pandemi mau gimana lagi, semua maskapai juga lay off katanya. Gue harus menyerah sama sesuatu yang di luar kontrol gue dan seterusnya. Nah, ini nih, tadi kenapa sih penting banget menentukan target audiens? Nah, ini tuh pasti target audiensnya tuh orang-orang Jaksel, Jakarta, orang perkotaan di kota-kota besar lah kurang lebih. Makanya bahasanya gue. Terus bahasanya pakai campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini nggak cocok nih kalau target audiens kita kayak orang-orang di Sukoharjo gitu misalnya, orang-orang di Gunung Kidul. Yang saya dari orang Gunung Kidul ngomong-ngomong. Jadi nggak cocok untuk orang Gunung Kidul secara umum. Ya mungkin beberapa orang Gunung Kidul tahu, tapi ya nggak tepat sasaran gitu. Kayak orang Gunung Kidul pakainya ya mixnya bahasa Jawa sama bahasa Indonesia gitu, bukan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Nah, itu tadi kenapa penting kita menentukan target audiens supaya gaya bahasanya juga bisa disesuaikan. Terus kalau humans itu ada dua. Kalau yang ini sebenarnya soft selling ya, tapi biasanya ada yang soft selling tapi hard selling juga. Kayak udah soft selling terus nanti di bagian akhirnya kayak coming soon, terus ada titik dua Shopee, Tokopedia gitu. Jadi oh dijelasin nih setidaknya kita bisa belinya di mana kayak gitu. Terus biasanya konten-konten yang membuat terharu ini kan mengarahkan ke komentar-komentar yang positif juga ya kayak gitu. Jadi ya, itu kurang lebih pentingnya juga membangun cerita nggak cuma dari sisi kita yang berjualan, tapi juga dari sisi audiensnya kayak gitu. Sebenarnya customer tuh ngomong apa sih soal kita kayak gitu. Nah, ini gimana sih cara tahu soal ini? Nah, itu tuh biasanya karena brandnya itu tuh deket gitu sama audiensnya, sering ngajak ngobrol lah lewat DM, sering sering tanya-tanya lewat apa sih komentar-komentar gitu. Jadi karena saking deketnya orang-orang tuh jadi sering curhat gitu ke brand. Nah, cerita-cerita ini biasanya minta minta izin untuk diangkat kayak gitu. Ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Terus ini ya, Oase Media Indonesia, brand saya. Ini kan agensi di media sosial gitu ya. Jadi Oase ini tuh basisnya adalah service untuk meningkatkan performa di media sosial salah satunya. Nah, Oase ini udah punya lebih dari 20 klien lah kurang lebihnya. Nah, ada beberapa klien itu yang memang unik-unik banget. Nah, salah satu cerita unik klien itu akhirnya kita bawakan ke platform. Pertama itu waktu waktu itu tuh sebenarnya saya bawakan ke TikTok. Ada yang nonton itu sekitar 68-an ribu orang, dan itu bikin akun saya itu di DM sampai 300 lebih orang, sampai pas balas-balas tuh sama TikTok dibilang gini, Anda terlalu banyak mengetik, istirahatlah. Jadi kayak udah kayak akun online shop yang di hari payday atau di hari kembar, di tanggal kembar banyak yang beli sampai nggak bisa kayak balas-balasin gitu, sampai ngeheng lah TikTok saya tuh kira-kira waktu itu. Gara-gara saya menceritakan cerita unik dari klien gitu. Nah, setelah konten itu viral di TikTok, rame di TikTok, saya bawalah itu konten ke Instagram gitu, ke Instagramnya Oase Extract Konten. Nah, itu juga rame banget, bahkan eh, di saat itu, karena itu kan sebenarnya hard selling ya, karena ngejual sebuah produk gitu. Produknya adalah jasa review akun. Nah, itu sampai langsung ada sekitar 51 akun yang minta di-review cuma dari satu konten ini kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa kita cek ya, seperti apa sih contoh kontennya. Tadi ya mungkin kan ada yang bentuknya jasa. Nah, ini nih tulisannya. Aku punya klien yang lumayan unik. Dia nggak pernah kasih revisi, belum dikasih invoice udah nanya duluan kapan harus bayar, dan benar-benar percayain 100% sosial medianya ke aku dan timku. Anehnya, nah, diceritain ini anehnya kenapa gitu. Klienku ini justru salah satu klien yang bagus banget performance-nya. Nggak pernah ada krisis, DM selalu rame, engagement naik terus. Klienku udah nggak pusingin apapun soal sosmed, karena katanya sejak sosial media aku di-handle aku sama tim, jumlah klien dan klien potensial mereka nambah drastis dengan energi yang dikeluarin sedikit. Bahkan tahun ini klienku ini bakal berangkatin timku ke Cina lagi. Tahun lalu aku udah berangkat, tahun ini aku kasih kesempatan timku yang lain.
dan seterusnya gitu ya. Terus eh tapi karena pakai agency itu perlu nyiapin budget lumayan, nggak harus bla bla bla. Nah, di akhir nih hard sell. Jadi pertamanya soft sell nyeritain soal kliennya. Nah, terakhirnya hard sell jualan nih jasa review akun. Aku masih buka di harga bla 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 sampai tanggal sekian. Kalau mau tanya-tanya boleh ya gitu. Jadi ini campuran antara soft selling dan hard selling. Nah, tadi yang nanya soal jasa, ini juga bisa banget. Jasa itu kan kadang-kadang kita udah punya cerita-cerita unik ya tentang klien-klien kita. Nah, sebenarnya kliennya nggak harus diekspos siapa kliennya ya. Ini kan juga anonimus juga. Cuma kalau misalnya kliennya emang mengizinkan untuk diekspos ya nggak masalah. Kebetulan klien saya yang ini emang ngizinin aja boleh-boleh aja. Jadi waktu itu ada yang komen, pasti kliennya yang ini nih gitu. Nah itu tuh benar dan nggak masalah klienku juga nggak masalah gitu untuk disebutin namanya atau ketika apa ya ketika cerita-ceritanya tuh dijadiin konten tuh dia tuh mau banget kayak gitu. Nah, itu juga yang di bagian jasa bisa mastiin juga ya apakah cerita-cerita itu boleh diangkat. Kalaupun bisa diangkat, itu apakah ada terms and conditionnya dan lain-lain. Yang kayak Kak Kristi Basil tadi juga pasti udah ada konsen atau sudah meminta persetujuan juga dari audiensnya untuk diceritakan kayak gitu. Nah, ini nih lab konten ini sebenarnya bukan jasa ya, tapi lebih ke produk digital karena lab konten ini tuh sebenarnya menjual kayak kelas-kelas online, jasa review juga sih tadi ya ada yang bagian-bagiannya tuh jasa juga. Jadi platform belajar media sosial menceritakan pengalaman pribadi mengelola berbagai akun, terus biasanya ini lewat video-video pendek gitu, bisa kadang soft selling, kadang hard selling juga kayak gitu. Nah ini kira-kira gambarannya ya kalau di lab konten, misalnya nih sering dibilang tanganmu ajaib bener deh, gara-gara tiap bikin konten sering tinggi banget engagementnya. Padahal aku cuma ngelakuin hal-hal ini. Nah, itu kalau nggak salah kontennya jutaan views, mungkin sekitar 1,4 atau 2 jutaan views gitu. Komentarnya juga rame banget, likes-nya juga sampai ribuan. Ini juga penjelasannya panjang dan di sini nggak ada call to actionnya ya, nggak ada anjuran untuk membeli ataupun untuk visit ke produk-produk tertentu. Jadi ini lebih ke soft selling aja sih sebenarnya untuk bukan mempromosikan, tapi sebenarnya untuk menebalkan fungsi dari akun itu sendiri gitu. Nah, kesimpulannya sebenarnya kalau misalnya kita emang nggak bisa saingan apa namanya nggak bisa saingan lewat harga, lewat kualitas produk atau lewat kualitas foto dan video, ya bisa saingan lewat cerita. Kadang kan kita sebenarnya sadar diri ya, aduh sebenarnya aku kalau dari segi kualitas produk, aku tuh belum selevel sama brand A gitu misalnya. Nah, tapi aku tuh merasa aku punya cerita menarik gitu. Aku tuh punya customer yang misalnya jauh-jauh perjalanan dari mana gitu untuk beli produkku karena dia dulu pernah nyoba ketika brandku atau jualanku tuh buka di sana kayak gitu misalnya. Jadi sebenarnya tuh banyak banget cerita-cerita menarik di produk-produk kita, di brand-brand kita tuh yang bisa kita ulik dan kita bisa angkat sebagai cerita kayak gitu. Nah, tapi di sisi lainnya kita juga harus belajar nih, kita juga harus tahu gimana cara mengoptimasi setiap fitur-fitur di Instagram, gimana cara kita untuk apa ya, ya cara kita untuk belajar lebih dalam terkait dengan sosial media sendiri itu tuh gimana. Karena sekarang tuh kadang kita mikirnya instan aja ya, mikir gimana caranya cepet viral, pokoknya kebelet viral banget. Padahal sebenarnya investasi untuk belajarnya itu yang panjang. Kayak misalnya saya bisa sampai di titik ini ya karena panjang banget dulu em, proses belajar di itu ternyata juga belajar tentang komunikasi dan media, belajar gimana lebih peka terhadap audiens. Terus waktu di DNVB selama kurang lebih 2 tahun itu juga belajar gimana sih caranya naikin engagement, mencari perhatian publik dan lain-lain. Jadi proses belajarnya tuh nggak sebentar. Jadi kalau untuk teman-teman memang pengen banget mendalami, memang diusahakan banget lah untuk sering belajar. Nah ini sebenarnya udah salah satu ikhtiar paling bagus teman-teman sekarang ikut kelas-kelasnya Smart Centra. Jangan lupa ditonton lagi rekaman-rekamannya. Karena kadang tuh satu kelas itu tuh benar-benar bisa ngebantu kita untuk nge-scale up atau meningkatkan performa dari jualan kita yang tadi mungkin levelnya masih di 2 jadi di 3, dari 3 levelnya naik ke 4 ke 5 dan seterusnya gitu. Jadi kalaupun misalnya belum bisa investasi ke yang berbayar mahal, investasi dulu ke yang berbayar, belum bisa investasi yang ke berbayar murah, investasi dulu ke kelas-kelas gratis kayak gitu. Jadi jangan disia-siakan kalau misalnya ada kesempatan belajar. Hal yang kadang nggak disadari sama teman-teman yang buka bisnis itu adalah ya belajar itu tuh bagian dari modal. Yang dihitung kadang cuma modal apa uang doang, modal alat. Padahal sebenarnya modal belajar tuh juga harusnya dihitung.
gitu. Nah, ini untuk langkah-langkahnya gimana sih tadi caranya biar sampai akhirnya sampai di konten storytelling tadi setelah menentukan target. Nah, selain kita menentukan target audiensnya, kita juga harus menentukan tujuan dari kontennya itu. Apakah kita tuh berniat untuk mengedukasi, misalnya memberikan cara-cara, tips dan trik, atau mau menginspirasi sih gitu. Menginspirasi tuh ya kayak dampak dari penggunaan produk biasanya kayak tadi ya, misalnya cerita cerita saya soal apa sih namanya akun akun si klien itu kan sebenarnya cerita-cerita inspiratif dari yang awalnya kontennya jelek, engagementnya jelek, jadi engagementnya bagus. Atau istilah lainnya itu from zero to hero. Atau misalnya nyeritain tadinya biasanya kan gitu ya kalau skincare tadinya kulitnya geradakan tiba-tiba mulus. Nah itu juga menginspirasi tuh from zero to hero. Tapi ada juga yang modelnya itu cara atau tips and trick. Kayak misalnya cara agar bla 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 gitu misalnya cara supaya kulitmu nggak belang walaupun kamu bla 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 kayak gitu. Jadi itu biasanya mengedukasi. Ada juga yang tujuannya menghibur kayak cerita-cerita lucu karyawan, tim, customer atau apa. Kayak tadi misalnya ada customernya yang lucu banget. Dia misalnya salah kirim mau kirim ke bapaknya, kekirimnya ke kita kayak gitu. Atau mau telepon suaminya salah telepon ke kita. Atau mau apa deh gitu, mau curhat sama temannya kekirimnya ke kita. Atau ada cerita-cerita lucu biasanya di ojol ya yang sering lucu kayak misalnya Pak minta tolong ya, Pak sebentar ya, eh, Pak saya nggak jadi naik gitu misalnya. Kenapa Bu? Maaf saya kecebur got gitu misalnya kayak ada banyak banget cerita-cerita lucu yang menghibur dan sebenarnya tuh bisa banget untuk dinaikkan ke konten kita gitu untuk apa ya membangun ekosistem konten kita tuh yang lebih variatif. Nah, coba sekarang ada yang bisa nebak nggak kira-kira ini kontennya yang mengedukasi, menginspirasi atau menghibur? Coba bisa tebak di kolom chat. Apakah ini mengedukasi, menginspirasi, atau menghibur? Menginspirasi, mengedukasi, menginspirasi, inspirasi. Oke, menginspirasi ya, mengedukasi. Oke, kita lihat. Teng teng, betul sekali. Konten ini adalah konten yang sifatnya adalah inspiratif. Ya tetap sih kita tidak bisa memisahkan secara langsung. Loh, tapi kan dia mengedukasi kalau gini-gini betul. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah inti dari ceritanya. Inti ceritanya itu tuh jadi kayak bikin kita ih inspiratif banget gitu, kayak positive vibes. Aku jadi pengen deh gitu. Aku maksudnya pengen untuk jadi kayak gitu gitu. Kayak misalnya tadi kan ada cerita from zero to hero kayak dari bingung banget mau dapet jodoh sampai akhirnya menemukan jodohnya gitu. Terus kayak misalnya dari proses bingung banget mau bikin tema motif motif-motifnya kayak gimana sampai akhirnya ketemu nih motifnya ini karena dia mendapatkan apa sih namanya mendapatkan inspirasi itu ketika berangkat untuk ibadah di tanah suci dan seterusnya gitu. Ya betul, ini adalah contoh-contoh cerita inspiratif gitu. Nah, yang kayak gini itu menginspirasi. Yang ini boleh lagi ditebak kira-kira contoh apa yang tadi dari Humans yang dia menceritakan dari sisi audiensnya tadi inspiratif, inspiratif, inspiratif. Oke, inspiratif ya. Coba kita lihat. Betul sekali, ini adalah cerita inspiratif. Ini kan cerita orang yang ceritanya itu dia bertahan di tengah badai gitu ceritanya. Jadi dia itu udah di lay off dari pekerjaan atau dipecat dari pekerjaan yang udah dia perjuangkan mati-matian gitu. Dia tuh berusaha untuk masuk ke situ susah payah, terus 12 kali ditolak. Waktu udah masuk waktu pandemi kena cut off gitu, kena layoff, dipecat. Jadi cerita ini sebenarnya adalah cerita inspiratif kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang cerita tadi soal punya klien unik, dia pernah kasih revisi dan seterusnya. Apakah ini edukasi, inspirasi, atau hiburan? Edukatif, edukatif, hiburan, hiburan. Ada lagi edukasi, hiburan, edukasi. Oke, kita lanjut ya.
Tara, ini juga inspiratif. Karena sebenarnya di sini, nah, aku kasih perbedaan ya. Gimana sih sebenarnya cara membedakan ketika itu adalah inspiratif atau itu adalah edukatif? Nah, di sini itu sebenarnya nggak ngejelasin gimana caranya. Tidak memberitahu orang ini caramu agar kontenmu juga rame. Satu, kamu bla 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 bla. Enggak, ini tuh bener-bener hanya menceritakan gimana prosesnya dari zero ke hero. Dari yang awalnya itu klienku ini tuh sangat lemah sekali engagementnya, jadi kuat banget engagementnya. Jadi ya tadi dari konten yang dari dia itu posisinya zero ya ke hero atau dari posisinya yang lemah ke kuat dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh cerita yang inspiratif gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu bingung ini contohnya apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini penting untuk teman-teman itu bisa dari awal tadi ya menentukan tujuan. Tujuannya tuh mau apa sih? Mau menginspirasi kah? Mau mengedukasi kah? Atau mau memberikan hiburan gitu. Nah, ini juga mungkin langsung lanjut aja ya. Ini kalau di lab konten itu rata-rata emang inspiratif dan edukatif tergantung. Kalau yang bentuknya adalah yang mana ya tadi yang cerita-cerita soal followers itu tuh beli followers itu bahaya, terus dan seterusnya itu sebenarnya sifatnya lebih edukatif karena ingin mengedukasi orang bahwa kamu tuh jangan beli followers loh karena beli followers itu tuh bahaya. Walaupun ada cerita inspiratifnya juga kayak gitu. Nah, setelah kita sudah menentukan jenis apa namanya? Setelah kita menentukan jenis kontennya, kita juga bisa menentukan jenis cerita dan karakter yang akan diangkat. Apakah ceritanya itu tuh fiksi atau ceritanya itu nyata? Apakah ceritanya nyata namun menggunakan karakter fiksi atau ceritanya fiksi tapi pakai karakter nyata gitu misalnya. Itu juga bisa. Kenapa sih kita butuh menentukan apakah mau fiksi atau nyata? Ya kayak tadi misalnya akunnya jasa. Kita nggak bisa untuk terus-menerus mengeksplor atau mengeksploitasi cerita klien-klien kita dengan nama mereka sebenarnya. Karena kan kadang mereka nggak mau orang tuh tahu kalau mereka tuh pakai jasa kita atau sesimpel karena mereka itu misalnya tokoh-tokoh besar yang pergerakannya tuh sangat diawasi. Makanya nggak boleh nih untuk sampai orang-orang tuh tahu atau tidak boleh tersebar secara umum gitu. Jadi memang kadang-kadang kita perlu pakai ceritanya nyata, tapi tokoh-tokohnya tuh fiksi gitu kita sembunyikan namanya atau ada juga yang ceritanya itu tuh fiksi kayak tadi tuh yang kayak tasnya Zakwo itu kan sebenarnya apa namanya ceritanya kan fiksi kan nggak beneran mereka kena razia waktu apa sih nggak bener-bener kena razia OSIS nggak bener-bener aku takut kena razia OSIS bla 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 tapi cerita fiksi itu tuh dihidupkan supaya orang tuh lebih punya gambaran gitu soal konten ini tuh sebenarnya apa sih tujuannya dan seterusnya gitu. Atau bisa juga ceritanya juga nyata, karakternya nyata, kayak yang tadi Humans. Itu bahkan fotonya dipajang di sana, diceritakan juga cerita cerita aslinya secara gamblang, bahkan di tag juga orangnya di sana kayak gitu. Jadi kita perlu menentukan juga jenis cerita yang karakter yang akan diangkat tuh kayak gimana. Sekarang tuh yang akan agak banyak kalau misalnya produk-produk skincare atau produk-produk baju itu biasanya ngangkat cerita mertua dan menantu. Terus ngangkat cerita seputar pasangan, ngangkat cerita soal pertemanan gitu-gitu yang akhirnya pada akhirnya tuh apa ya nanti itu sebenarnya ngomongin di dalamnya situ tuh secara nggak sadar kontennya tuh sebenarnya ngomongin produk kayak gitu misalnya kayak aku sempat berantem sama temanku gara-gara dia minjem bajuku dan nggak dibalikin lagi gitu misalnya terus diceritain nih aku beli brand ini aku tuh sayang banget gini-gini aku sampai nabung atau kayak aku tuh seneng banget waktu itu aku sampai war dulu untuk dapetin baju ini terus gini-gini dan dia udah nggak keluar lagi model ini tapi dia pakai dan nggak dibalikin terus apa namanya dan apa sih namanya sedihnya lagi tuh waktu dibalikin ke aku tuh udah rusak iya sih dia ganti tapi bla 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 kayak gitu gitulah jadi bisa banget untuk nyeritain kayak gitu mungkin ceritanya fiksi terus tokohnya juga fiksi tapi sebenarnya ya ketika namanya nama brand kan orang tahu oh ternyata ini sebenarnya tuh jualan kayak gitu gitulah kurang lebihnya jadi sebenarnya bisa banget untuk ngebawain cerita-cerita yang fiksi juga kayak gitu. Terus untuk yang berikutnya adalah menentukan alur ceritanya. Yang pertama itu dari sisi pembuka atau ada hooknya. Jadi harus ada pancingan yang kuat di depan, terus isinya juga harus runut, terus kasih penutup yang jelas kayak oh ini tuh harus orang tuh harus gimana sih? Apakah harus komen, harus nge-save atau harus apa kayak gitu. Tapi kadang ada konten yang nggak ditutup secara jelas karena kekuatan kontennya tuh udah kuat banget. Jadi nggak disuruh komen pun orang udah komen, nggak disuruh nge-share pun orang udah nge-share. Jadi kita juga harus tahu tuh seberapa kuat sih konten kita. Jadi kita tahu juga penutupnya itu harus dikasih penutup yang jelas atau enggak gitu.
Nah, contoh-contoh hook atau pancingan di depan. Kayak ini nih misalnya, aku pernah pegang 7 akun yang beli followers. Dari yang sepi jadi rame gara-gara ini. Nah, itu tuh bisa kayak openingnya, hooknya tuh udah tahu tuh dari zero to hero. Terus yang Zapo nih misalnya, hampir aja HP aku kena razia. Oh, itu hooknya juga kuat banget. Terus OSIS tiba-tiba razia tas sekolah. Itu juga kuat banget dan akan relate ke anak-anak sekolah. Terus yang ini tadi kontennya Kristi Basil, wedding wedding gown pakai truk 5 ton gitu kayak, "Ah, apa nih kok sampai ada truk 5 ton ini kenapa gitu." Jadi pastiin hooknya tuh sejak awal atau pancingannya tuh bikin orang langsung kayak, "Ah, ada apa nih gitu." Terus yang gak kalah penting selain, oh ini harusnya nomor 4 ya. Tadi kan udah tentukan alur, ini harusnya tentukan visual. Jadi yang gak kalah penting sebenarnya teman-teman adalah visual atau gambarnya tuh kita harus ngambil gambar apa. Kadang tuh kita tuh fokus ngedesainnya itu loh. Padahal sebenarnya desain tuh nggak yang penting-penting amat ya. Jadi uh, bukan nggak penting-penting amat. Tapi jangan nomor satu tuh langsung kayak mikirin desainnya mau kayak gimana. Tapi tekankan dulu visualnya itu tuh mau kayak gimana. Kita mau menekankan apanya? Produknya kah, tulisannya kah, atau apa? Kalau tulisan ya berarti harus pakai apa sih namanya visual-visual terdesain. Tapi kalau misalnya kita pengennya pakai orang tuh tahu gimana sih aslinya, ya kita harus pakai visual aslinya gitu. Bisa juga pakai stok video di tempat atau kejadian lain. Kayak misalnya kalau teman-teman lihat konten-konten di live konten, itu tuh banyak banget apa sih namanya konten-kontennya ya pakai video saya yang lagi jalan-jalan gitu, kayak lagi jalan-jalan aku videoin wajahnya gitu. Nah, sebenarnya utamakan ketika menjual sesuatu itu diperlihatkan wajah ataupun orang-orang asli gitu ya. Jadi audiens itu nggak ngerasa kayak ah ini tuh bodong nih atau kayak ah ini tuh aku jelas apa enggak sih siapa sih ini sebenarnya orangnya tuh kok kayak nggak jelas banget gitu. Jadi coba investasi untuk punya footage-footage foto maupun video yang asli kayak gitu. Kayak misalnya kalau jualan makanan juga harus ngeliatin waktu beneran bikin kayak gitu, nggak ngambil dari mana, kayak nyomot dari mana, atau kayak testimoni-testimoni dari audiensnya atau dari customer atau pembeli juga disimpenin satu-satu terus dipasang di situ biar kelihatan foto aslinya gitu. Atau bisa pakai foto dan video lain yang berhubungan sama produk, tapi ada baiknya tetap nyelipin produk gitu. Jadi mungkin nggak secara langsung ya kayak tadi ya fotonya sebenarnya foto wajah tapi mungkin ada di satu titik kelihatan tuh sedikit produknya atau apa kayak gitu. Jadi yang nomor 4 visual itu juga penting banget. Nah, contoh konten yang tidak secara langsung menggunakan foto atau video produk tuh yang kayak tadi ya, yang konten soal review klien itu kan kliennya nggak dikasih lihat, engagement kontennya juga nggak dikasih lihat, jadi benar-benar cuma uh, tulisan-tulisan aja kayak gitu. Nah, berarti audiens sebenarnya bukan lagi, sebenarnya konten ini tuh tidak bertujuan untuk mengajak audiens fokus ke apa namanya, nggak ngajak audiens itu fokus ke visualnya tapi ngajak audiens fokus ke ceritanya, makanya tulisannya yang lebih dominan, makanya visual tuh penting. Kita tuh mau nonjolin ke mananya, mau ke audiensnya atau ke ceritanya atau ke apa namanya ke visualnya. Nah, itu nanti yang mendapatkan porsi lebih besar di visualnya. Nah, yang 4, jangan lupa lakukan evaluasi konten setelah diunggah. Jadi harus diperiksa rutin tuh apakah kontennya udah sesuai harapan. Kalau udah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Ulangi atau coba lagi. Ini bukan ciba ya, typo. Ulangi atau coba lagi, begitu juga seterusnya. Karena konten itu tuh kayak bola salju gitu loh, teman-teman. Dia itu nggak bikin konten terus selesai. Tapi ya bikin konten. Kalau dia sepi atau dia rame ya bakal kita coba lagi. Kalau misalnya rame tetap perlu kita coba. Kenapa? Kita mau nakar nih. Dia tuh cuma rame sekali itu karena kebetulan atau karena emang aku udah nemu rumusnya gitu. Terus diulangi sampai misalnya kita bikin lagi di platform lain dengan formula yang sama rame lagi atau enggak, bikin konten lagi dan seterusnya. Jadi jangan bikin konten udah sekali nyerah, coba lagi yang lain, nyerah, coba lagi yang lain. Nah, kalau mau explore konten jangan langsung banyak dulu ya. Tentukan 3 sampai 4 tipe konten dulu, diperdalam secara matang baru nanti apa namanya? Baru nanti kalau udah nemu mana yang berhasil, mana yang gagal, yang berhasil itu diulang-ulangi terus, yang gagal nanti dicari gantinya kayak gitu. Nah, terakhir dan yang paling penting, rajin-rajin belajar dan mencoba, rajin-rajin scroll sosial media. Jadi jangan nganggap scroll sosial media ini tuh sebagai pekerjaan yang apa ya istilahnya, mungkin pekerjaan yang
gitu doang atau pekerjaan yang nggak butuh waktu, karena bahkan saya tuh sehari bisa memerlukan banyak sekali waktu untuk scroll sosial media itu untuk mempelajari, oh kira-kira ke depan tuh landscape media sosial tuh mau kayak gimana ya, harus kayak gimana ya nge-treatment konten yang ini dan itu, akun yang ini dan itu dan seterusnya gitu. Jadi jangan lelah, rajin-rajin belajar dan mencoba, rajin-rajin scroll di sosial media juga. Nah, ini sebenarnya ada latihan, tapi karena waktunya tinggal sedikit, tinggal 30 menit, dan ini butuh waktu yang cukup lama, jadi ini nanti mungkin latihannya dipakai latihan sendiri aja, atau nanti ini dimasukkan, mungkin minta bantuan ya nanti ke teman-teman dari operator Smart Sentra, mungkin ini bisa ditambahkan di formulirnya untuk latihan ini, jadi biar nanti teman-teman bisa langsung menjawab langsung di formulirnya aja gitu, di formulir presensi, atau kalau udah banyak yang isi formulir presensinya, mungkin ini bisa dimasukkan ke apa namanya di konten berikutnya, atau mungkin bisa disusulkan nggak apa-apa di link presensinya satu pertanyaan ini gitu. Nanti mungkin bisa diingetin untuk teman-teman yang udah sudah mengisi, bisa diminta untuk mengisi lagi. Jadi ini sebenarnya bukan tugas ya, jadi lebih ke untuk melihat ya teman-teman tuh sudah seberapa mampu untuk membuat konten storytelling di akun masing-masing. Jadi ini nanti bisa dibantu ya teman-teman Smart Sentra untuk dimasukkan ke salah satu poin di presensinya gitu. Oke, ini adalah slide terakhir. Jadi mari kita lanjut review latihannya. Kita skip aja. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman kalau pengen tetap terhubung, mau tanya-tanya, bisa follow Instagram @ramadantivir atau @labkonten. Mungkin akan lebih aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar akun media sosial di Lab Konten. Jadi stay connect. Gitu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Saya stop share dan saya kembalikan waktunya ke Mbak Cynthia. Terima kasih Mbak Danti. Mungkin materinya udah panjang banget. Mungkin nafas dulu, minum dulu. Sambil ini sebenarnya udah banyak banget yang raise hand. Tapi karena waktunya terbatas, saya akan bagi dua sama teman-teman yang udah bertanya di link Slido. Mungkin mau pertanyaannya satu-satu atau 3 pertanyaan langsung dijawab gitu Mbak Danti? Mungkin pertanyaannya satu-satu dulu aja ya Mbak Cynthia. Nanti takut lupa. Oke, ini ada pertanyaan dari Rahmat Yuliardi di link Slido. Dia tanyanya cara analisis terhadap kompetitor di industri yang sama gimana? Tapi ini kayaknya analisis terhadap kompetitor di sosial media gitu. Hmm. Karena pertanyaan berikutnya adalah metrik apa yang bisa digunakan untuk membandingkan kinerja medsos dan apa yang dapat dipelajari dari keberhasilan kompetitor gitu. Oke, ini menarik karena jawabannya adalah saya tidak pernah belajar dari kompetitor dan saya tidak pernah melakukan analis kompetitor. Ini sebenarnya menarik ya, dan ini mungkin Mbak Cynthia cukup relate sebagai orang yang Mbak Cynthia ngomong-ngomong bekerja bersama saya juga di ekosistem yang sama, dan mungkin untuk teman-teman yang tahu, saya adalah tipikal orang yang tidak pernah melakukan analisis kompetitor. Kenapa? Karena saya lebih menggunakan pendekatan USP tadi ya, unique selling point. Jadi kayak inner, kayak looking, melihat ke dalam gitu, melihat ke dalam diri. Apa yang sebenarnya itu menjadi kelebihanku banget, apa yang menjadi kelebihan produk ini, apa yang menjadi sesuatu yang sangat menonjol dari produk ini, dan itu yang dieksploitasi terus-menerus kayak gitu. Sebenarnya ketika kita melihat dalam diri sendiri, itu secara tidak langsung kita sebenarnya akan apa ya namanya, akan tidak bersinggungan dengan kompetitor, karena tadi ya yang diceritakan, cerita kita pasti beda, unique story-nya tuh pasti beda, core story-nya tuh beda, walaupun misalnya sama-sama jualan jarum pentul nih katakanlah, itu pasti beda banget. Kenapa awalnya saya menjual jarum pentul dan produk lain atau brand lain itu menjual jarum pentul. Kedua, cara saya mengambil jarum pentul dari pengepulnya atau dari vendornya tuh bisa jadi beda gitu. Jadi kalau ditanya gimana ya caranya untuk melakukan kompetitor analisis, jawabannya saya tidak pernah melakukan analisis kompetitor di semua akun media sosial yang saya kelola. Kecuali memang pernah saya menjadi salah satu analis untuk media sosial sebuah uh, brand kosmetik terbesar di Indonesia. Nah, waktu itu memang mau nggak mau harus melakukan kompetitor analisis karena itu memang mandatory, itu perintah dari atas, kita harus melakukan itu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan? Ya yang dilakukan adalah cek aja sebenarnya mereka aktivitasnya apa sih, dan kemudian ini yang kita lakukan. Mereka melakukan apa, ini melakukan apa. To be honest, saya cenderung lebih nyaman untuk tidak melihat
dilakukan oleh kompetitor. Kayak pakai kacamata kuda aja kita melihat apa yang menjadi uniqueness kita dan kita explore dan bahkan eksploitasi apa yang menjadi keunikan kita. Dengan kayak gitu pasti udah otomatis beda lah. Kayak misalnya lab konten. Pasti beda tuh yang dikeluhkan audiens lab konten dengan yang dikeluhkan audiens media-media lain ataupun kalau sama cara menanggapinya pasti beda. Kadang itu ketika kita terlalu banyak melihat ke kompetitor, kita justru jadi bias dan kita bingung dengan apa yang menjadi keunikan sendiri karena kita sibuk tanda kutip berkompetisi. Ini agak lupa ya, dulu tuh sebenarnya saya dapat ilmu ini tuh dari CEO saya di NVB Mbak Nuris. Lupa Mbak Nuris itu tuh ngambil ilmu ini tuh dari mana. Tapi intinya Mbak Nuris sempat menyampaikan ya ada kelemahannya lah ketika kita itu tuh sibuk bersaing dengan kompetitor. Nah sebenarnya brand-brand besar seperti Apple, seperti Microsoft itu sebenarnya tidak menggunakan pendekatan melihat keluar sebenarnya bukan melihat apa yang dilakukan kompetitor. Walaupun penting juga ya untuk melihat seperti apa dunia luar. Tapi sebenarnya yang dilakukan adalah melihat ekosistemnya secara luas. Kayak misalnya waktu itu Kodak kenapa kok nggak bisa bersaing itu kan juga salah satunya karena tidak melihat gitu loh ke depan tuh sebenarnya potensinya apa sih ketika kompetitor sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi digital dia masih menggunakan teknologi analog kayak gitu. Nah, sebenarnya dia itu bukan gagal karena tidak bisa bersaing dengan kompetitor, tapi dia itu gagal melihat apa yang menjadi kelebihan dirinya dan apa yang menjadi tantangan industri ke depan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau berhasil sih dua ya, lihat masalah dari audiens itu apa, tantangan-tantangan industrinya ke depan itu apa. Kedua, lihat apa yang menjadi unique selling point kita atau apa yang menjadi keunikan kita untuk menyelesaikan problem-problem dari customer. Jadi sebenarnya as long as kita bisa menyelesaikan problem dari customer, ya kita sebenarnya bisa menyelesaikan beberapa hal tadi ya soal memenangkan konten kita, terus secara tidak langsung bersaing dengan audiens dan lain-lain. Termasuk di NVB itu juga berkembang sejauh ini juga nggak pernah kita ngelihat ini siapa ya kompetitor kita. Bahkan kalau ditanya siapa ya kompetitor di NVB, bisa jadi kita nggak tahu siapa kompetitor di NVB, tapi kita tahu persis apa yang menjadi masalah customer, apa yang menjadi tantangan industri pendidikan digital ke depan, dan apa yang menjadi unique selling point kita, kayak gitu. Jadi mungkin fokus ketiga hal ini aja. Jadi mungkin itu ya, Mas, kurang bisa menjawab secara komprehensif karena saya bukan penganut rezim, bukan penganut mazhab apa ya, bukan menganut mazhab melihat kompetitor untuk mengukur kemampuan diri gitu. Jadi mungkin sama kayak ketika saya kuliah ya, saya tuh kuliah tuh jarang lihat saya jarang nanya, oh saya sama Mbak Cynthia satu satu angkatan, satu jurusan waktu kuliah. Saya nggak pernah kayak nanyain, Mbak Cynthia ini kan pinter ya. Saya nggak pernah ngerasa kayak, wah aku harus saingan sama Mbak Cynthia. Cynthia berapa ya IPK-nya, dia unggul di apa, dan aku harus mengungguli itu. Enggak. Aku tahu persis aku pinter di apa, dan aku tahu gimana cara mendapatkan nilai yang baik di sana gitu. Entahkah deket-deket sama dosennya atau apa gitu. Ketika kita tahu tiga hal tadi, harusnya kita lebih mudah untuk menonjolkan diri kita, brand kita, produk kita, akun kita, dan konten kita. Begitu. Dan sejauh ini strateginya berhasil karena kebetulan Mbak Danti ini sudahan terbaik. Jadi dibanding saya udah bener berhasil dan di bisnisnya pun udah berhasil. Jadi teman-teman mungkin udah bisa pakai strategi yang sama nih, fokus sama diri sendiri dan fokus sama bisnis sendiri gitu.